Tes 1 2 3. Oke, masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk saat ini adalah tentang pemrograman dasar. Ini ada yang pertama nih, materi yang pertama tentang adalah algoritma pemrograman dan flowchart. Nah, nanti kita bahas nih apa itu algoritma pemrograman dan flowchart. Oke, nah, kita buka. Nah, ini kita akan mempelajari tentang algoritma dan flowchart. Algoritma itu apa? Flowchart itu apa? Nah, ini dia. Nah, objektivitas. Nah, nanti maksudnya gini, setelah kalian memahami tentang materi ini, ya, yang saya harapkan adalah kalian tuh mengerti tentang algoritma, terus membuat algoritma dari suatu bahan, mengenal flowchart, dan membuat flowchart masalah. Jadi gini, sebelum kalian masuk membuat sebuah aplikasi, kalian tuh harus tahu dulu. Ya, yang pertama tentang algoritmanya itu seperti apa. Yang kedua adalah kalian membuat program itu kalau memang ada suatu masalah. Kalau tidak ada masalah nggak usah dibuat program. Ya, capek-capek. Jadi artinya algoritma itu mengambil dari suatu permasalahan. Contoh yang sederhana. Kalau dulu kita menabung, ya kan? Biasa kan ditulis menggunakan tangan, ada namanya buku tabungan, terus ditulis dengan buku ditulis dengan tangan, catat dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan sudah komputerisasi. Contoh, kalau misalnya kalian ke bank, itu kan hanya menyelipkan di buku tabungan, dikasih ke bank, langsung scan, ya kan? Langsung kecetak tuh berapa yang ditabungkan, berapa uang saldonya, berapa yang pernah diambil. Itu secara sederhana seperti itu. Jadi permasalahannya adalah dulu masih manual, masih menggunakan buku, yang sekarang itu sudah menggunakan komputerisasi. Ya. Nah, itu jadi dibuatlah sebuah flowchart bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ini ya, jadi yang harus kalian pahami dulu adalah tentang apa itu algoritma dan membuat sebuah algoritma. Ya, tentu tentang dalam flowchart, terus membuat sebuah flowchart dari suatu masalah. Pak, flowchart itu apa? Nanti kita bahas. Oke, dan selanjutnya adalah ini nih, tahapan pembuatan program. Nah, di dalam pembuatan program itu kita harus yang tadi saya ceritakan mendengarlah dari sana. Artinya gini, kalau misalkan kalian akan membuat suatu aplikasi, otomatis kalian harus menganalisanya. Aplikasi apa yang akan dibuat tergantung dari permintaan si klien. Artinya si klien mau bikin apa sih? Terus klien itu masalahnya di mana? Gitu. Ya. Yang pertama otomatis ya melihat dari tujuan programnya, parameternya, terus fasilitasnya, karena nanti bahasa apa yang akan kita gunakan. Ya. Jadi nah selanjutnya ada merealisasikan dengan langkah berikut. Nah, ini adalah satu flowchart. Dan dalam pembuatan flowchart itu tidak langsung langsung jadi atau ibaratnya langsung buat aja, enggak. Jadi kita ada ini dulu, ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya adalah suatu flowchartnya dimulai. Nah, setelah memulai itu adalah ada yang dinamakan dengan desain atau desain algoritma dalam flowchart. Nah, itu lihat di desain. Jadi ketika kita sudah menemukan masalahnya, kita desain algoritmanya sama flowchartnya. Artinya dia mulainya dari mana, terus nanti akhirnya dia akan seperti apa. Ya, itu algoritma ditulis. Jadi kalau bahasa kita adalah langkah step by step-nya. Contoh, kalau kalian nanti masuk ke SMK Negeri 2, yang kalian pahami kan yang pertama otomatis, ya kan? Nilai raport kalian itu harus diinputkan dulu sama operator, ya kan? Setelah mendapatkan operator, kalian harus mendapatkan yang namanya kode untuk masuk, yang kalau tidak salah itu kode dari pihak sekolah. Langsung kalian melakukan proses pendaftaran atau login ke di IPS SMK. Nah, nanti di situ kalian memilih sekolah mana yang kalian tuju sama jurusannya. Seperti itu. Nah, itu adalah gambarannya atau dikata dengan alurnya atau flowchartnya, yaitu seperti itu. Nah, setelah dibuat baru menulis program, ya kan? Nah, yang kalian selama ini kan pada dasarnya itu sudah termasuk dalam dalam susunan flowchart, di mana kalian harus menginputkan nilai, langsung masuk ke program, lalu membuka aplikasi,
ya kan? Lalu kalian menginputkan ke programnya di handphone ataupun menggunakan laptop gitu kan. Nah, itu pada dasarnya itu sudah dirancang oleh si programmer melihat dari algoritma dan apa namanya? Alur kinerjanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah setelah membuat algoritma, nah lalu si program itu menulis suatu program atau sintak. Nah, sintak itu kan bermacam-macam. Ada yang berbasis web kah atau misalkan mobile programming atau berbasis mobile gitu kan. Nah, yang kalian kemarin itu berbasis web. Karena ketika kalian inputkan harus ngelink ke servernya gitu kan. Nah, itu pada dasarnya kalian hanya sebagai user yang bisa menginputkan, yang membuat aplikasinya itu orang lain seperti itu. Nah, lalu setelah itu baru tes kebenaran program. Nah, biasanya kan ketika di tes itu ada yang error, kadang nanti debug dan sebagainya. Nah, itu ya, kalau misalkan tesnya sudah, oh si aplikasi itu udah jalan, lalu tuh didokumentasikan, atau didokumentasikan apa kekurangannya, apa ada yang salahnya gitu kan. Nah, lalu baru diterapkan seperti itu. Yaitu adalah tahapan pembuatan program seperti ini. Ya, kita mulainya dari mana, terus membuat sebuah algoritmanya, prosesnya, lalu menulis sebuah programnya. Setelah membuat programnya baru apa namanya tes uji coba gitu kan. Jadi kan biasanya kan contoh hal yang paling sederhana semua motor, kalau misalnya kita servis biasanya kan kita nggak langsung pakai, biasanya kan dicek di apa namanya dites dulu sama si montirnya. Kalau memang udah layak jalan berarti dikasih ke customer, kalau memang belum ya tidak direparasi lagi atau dibetulkan kembali seperti itu. Nah, ya, nah ini dia masuk ke algoritma. Nah, algoritma itu adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah algoritma. Artinya algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang algoritma adalah blueprint dari programnya. Sebelum program jadi itu kita harus membuat sebuah algoritmanya, ya. Atau gambaran nanti programnya menjadi seperti apa gitu, ya. Nah, pada dasarnya kriteria suatu algoritma ada tiga: input, proses, output. Kalau ada lagi namanya pengendalian. Ada pengendalian itu hasil output ini bisa dijadikan sebagai inputan kembali seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu dia tadi tentang algoritma. Algoritma itu apa? Urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dia menerjemahkan dari permasalahan apa yang dihadapi, nanti diterjemahkan menggunakan sistem seperti itu. Karena nanti bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh bahasa komputer seperti itu.